Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an 'abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para ibadullah yang saleh, alhamdulillah pagi Ahad ini sekali lagi saya selalu mengingatkan kita telah terbebas dari kemunafikan. Karena sholat jamaah subuh ke masjid ini paling berat bagi orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dibebaskan Allah dari kemunafikan dan istiqomah terus sholat di masjid, agar setiap langkah kaki kita menjadi saksi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada satu makhluk di muka bumi merasakan ujian seberat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk di muka bumi yang dikasihkan riwut-riwut terindah hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rihla itu, wisata itu adalah sunnah ya. Karena ketika Rasul lagi banyak-banyaknya punya masalah dan sengsaranya lagi puncak klimak masalah Rasulullah itu ketika paman dan istrinya meninggal dunia, maka dikenal tahun Amul Hazm ya, tahun duka citanya. Maka ketika sedang lagi banyak-banyaknya masalah, diajak rihlanya bukan rihla duniawiyah, tetapi tamasya ke liqa'i rabbih, bertemu dengan sang Rabb. Inilah yang dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi catatan utamanya jangan Isra Mi'raj yang dilihat, tapi wisata Rabbani, menenangkan seorang kekasih Allah dengan masalah besarnya. Karena dua orang yang meninggal ini bukan sembarangan. Satu istri terbaik di muka bumi yang tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah keluar dari mulut Ummul Mukminah Khadijah binti Khuwailid itu satu pun keluh kesah. Ini yang langka nih gitu. Kalau dapat bini kayak gini dipertahankan sampai kiamat gitu. Karena berat banget dapat gitu. Gak ada keluh kesah, tidak pernah meminta apapun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, paman yang melindunginya totalitas. Makanya dakwah ini butuh pembesar-pembesar, tokoh-tokoh hebat yang harus melindungi dakwah ini. Itulah yang dijalankan oleh baginda Rasulullah. Ketika duanya hilang dan keduanya diambil oleh Allah dengan waktu yang sangat berdekatan, dan ini membuat goncangan jiwa beliau sangat besar, maka diajaklah tamasya. Maka saya ingatkan, kalau lagi rumah tangga banyak masalah, rihlah, jalan-jalan, jangan di rumah mulu, ribut mulu gitu. Karena Rasul ketika banyak masalah diajak tamasyanya bukan duniawiyah, walaupun emang pertama diajaknya ke Masjidil Aqsa, duniawiyah. Tapi setelah itu Sidratul Muntaha, perjalanan yang nggak pernah masuk akal. Tapi setelah wisata Rabbani itu membuat Rasul makin semangat, karena yang ditemuin bukan sembarangan. Satu-satunya makhluk yang punya mukjizat ini hanya baginda Rasulullah, tidak ada nabi yang lain ya. Satu-satunya, dan ini mukjizat yang luar biasa. Dan Rasulullah hidup bersama Khadijah 25 tahun tidak merasakan mukjizat ini. Jadi saking nikmatnya Rasul dengan Khadijah itu nggak dikasih riwut ini, karena udah diberikan Allah riwut terbaik, wanita mulia. Makanya Khadijah tidak pernah merasakan sholat 5 waktu. Ya, belum ada perintah syariat untuk sholat 5 waktu. Baru setelah Isra wal Mi'raj lah terjadinya sholat 5 waktu, walaupun syirohnya luar biasa. Maka catatannya adalah kekasih terbaik Allah ini mendapatkan ujian terberat dan tidak semua orang sanggup menerima ujian ini. Segala hal, segala macam itu ujian semua terjadi di
kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bulan kemarin sudah saya sampaikan, ayat Al-Quran tentang kemunafikan itu paling panjang, nggak pernah tuntas, dari Al-Baqarah sampai ke juz 30, lengkap ceritanya. Yang hebatnya, jadi jangan dianggap sepele nih, hati-hati. Alhamdulillah kita masih ada umat di akhir zaman. Yang bahaya itu hidup dengan Rasul tapi jadi orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Cerita munafik sepanjang itu karena mereka hidup bersama Rasul, bertingkah dengan kehidupan dengan Rasul, berbuat kamuflase hidup di zaman Rasulullah. Mereka hafal Quran 30 juz tapi tidak pernah masuk ke, jangankan ke hati, kerongkongannya pun tidak gitu. Dan ini hati-hati. Bahasa yang luar biasanya lagi, ketika kita baca Al-Quran itu, orang munafik nggak ada yang dibunuh oleh Rasulullah, dibiarkan hidup. Sampai nanti Rasulullah punya catatan khusus tentang orang-orang munafik. Taunya dari mana? Taunya catatan orang-orang munafik ini adalah ketika Umar bertanya kepada sekretaris Rasulullah, Zaid bin Harisah. Zaid bin Sabit anaknya. Zaid bin Harisah ditanya, ya Zaid, dalam catatanmu orang-orang munafik apakah aku ada? Diplomatis jawabannya, nggak dibukain bukunya. Dan Umar pun nggak pernah tahu, sampai detik itu dia meninggal pun nggak pernah tahu. Kata Zaid, kalau engkau ada maka aku pun pasti ada. Selesai jawabannya. Udah, diam Umar, nggak banyak tingkah lagi gitu. Saking luar biasanya Rasul sampai punya catatan detil. Manhum ahlul munafiqun. Siapa mereka? Orang-orang yang ahlul munafik. Maka saya mengingatkan kepada kita, kenapa ada cerita dahsyat tentang kemunafikan dalam Al-Quran lengkap? Karena itu tingkah laku orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Ingat, semua Al-Quran itu bercerita tentang kebanyakan kehidupan Rasul dengan para sahabat, baik yang beriman ataupun yang ingkar. Itulah isi Al-Quran. Baru nantinya sirah-sirah sebelumnya dan sebagainya. Tapi kehidupan Rasulullah itu banyak ditegur dalam Al-Quran. Bahkan ketika Rasulullah sangat pengalah dengan istrinya, ditegur dalam surat At-Tahrim. Ketika Rasulullah tidak mau menikahi Zainab, istrinya Zaid, ditegur dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Teguran semua. Maka Nabi bilang, coba cung, siapa yang sanggup anak angkat, dulu saya sampai katakan, setelah dinikahkan Rasul, dipilihkan Rasulullah, disuruh diceraikan oleh Allah, kau akan nikahinya. Maka wajar di surat Al-Ahzab ayat 37 itu kata Rasul, pertahankan rumah tanggamu, jangan sampai bercerai. Diingatin oleh Allah, karena beratnya ujian itu. Antum bayangin, anak angkat dalam tradisi Arab itu sama dengan anak kandung, sama pewarisnya, sama kedudukannya, sama. Tahu-tahu ini bukan cuma masalah anak angkat yang harus ditolak, tapi istri dari anak angkat suruh ceraian, habis itu suruh dinikahin, yang tiap hari ke rumahnya silaturahmi sebagai anak gitu. Jadi ujian kanjeng Nabi ini luar biasa, dan tidak semua kita akan sanggup menerima ujiannya. Semoga ini menjadi ibroh-ibroh kita, mengingatkan kita, segala ujian yang diterima Rasulullah ini, inilah makhluk terbaik yang di muka bumi, yang belum ada duanya di muka bumi, bisa menerima segala ujian tanpa keluh kesah. Banyak Nabi diuji, makin berat. Lihat Nabi Allah Nuh alaihissalam, inni da'autu qaumi lailan wa naharan wa lam yazidhu illa firara wa inni kullama da'ahu litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Kalau aku mengajak mereka ke jalan Allah, memohonkan ampun kepada mereka, mereka taruh telunjuk mereka di telinga untuk nutupin. Jadi kalau ada yang diceramain nutup telinga, ini umatnya Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Allah Nuh berkeluh, ya Allah, aku berdakwah 950 tahun, gak ada yang ikut ke illa qalil, kecuali sangat sedikit. Padahal Nabi Nuh termasuk Nabi Amul Hazm yang banyak dapat ujian. Luar biasa, 950 tahun. Kalau Rasulullah hidup 950 tahun, selesai dunia ini. Gak ada lagi yang kafir zaman itu. Karena Rasulullah belum meninggal aja, tentara Rasul sudah bertemu dengan tentara Romawi gitu. Rustum itu tunggang langgang gitu.
dan tidak sanggup menemuinya. Kalau hidup Rasulullah 950 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah Rasul hanya diberikan umur hanya 63 tahun. Mudah-mudahan kita selalu ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang rahmati Allah, kemarin kita banyak mengupas sampai ke adab kepada Nabi terkait dengan membicarakan Rasul di majelis. Saya kemarin sudah menyampaikan hadis al ulama warasatul anbiya. Ini rujukan kepada kita semua. Artinya Al-Quran Sunnah yang membicarakan al-ulama warasatul anbiya itu dari lisan Rasulullah SAW. Maka perkataan ulama akhirnya menjadi ijtihad dalam fikih. Ketika ulama berijtihad, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Dan tolong diingat, kelas ulama yang dinilai itu ijtihadnya. Jadi kalau ada ulama berijtihad, jangan sampai saling menyalahkan. Ente ikut ulama yang ini, ijtihadnya seperti pakai, silakan. Tapi ketika ada ulama lain berijtihad, salah pun masih mereka dapat pahala. Maka tidak boleh mencibir. Karena dalam masalah fikih, sekali lagi, ini kadang-kadang kita ini khilafiannya masalah fikih. Kalau saya berpendapat gini, ketika dalam fikih itu masih ada pendapat yang membolehkan, maka tidak boleh satu sama lain saling mencaci. Karena fikih itu pemahaman. Ini yang harus salamatus sadar, memperluas pemahaman. Karena fikih yang diakui dalam mazhab Islam 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4 mazhab inilah patokannya, gitu. Ketika ada salah satu yang berpendapat boleh, silakan dipakai. Imma memberatkan, apa imma memudahkan. Apakah itu nanti memberatkan atau memudahkan? Ketika fikih bicaranya tentang sesuatu yang hal yang ada jaiz atau tidak, maka itulah pendapat yang dibolehkan para ulama. Jadi 4 mazhab ini ittifaqul ulama alami. Ya. Sama, ada 9 kitab hadis yang diittifakin ulama terdahulu. Tapi di sekarang malah ada kitab baru yang dikarang oleh Al-Albani. Padahal ini belum ittifaq ulama dunia. Nanti yang parahnya kitab Sahih Muslim disohikan oleh Nasiruddin Albani. Sahih Muslim itu sudah ittifaq ulama, kitab hadis paling sahih, titik, udah. Dan udah ijtima ulama. Ada 9 kitab hadis yang 6 kitab sunnah, 9 kitab hadis totalitas. Sama, qiraah Quran itu ada 10 qiraah. Jangan ujuk-ujuk saling menyalahkan. Maka nanti ada bacaan bismillahi majreha wa mursaha. He itu ada bacanya nanti pakai wadduha, itu ada qiraah. Ada 10 qiraah dalam bacaan Quran. Ada 10. Salah satunya qiraah yang sangat terkenal Asim. Tapi ada satu mufassir menjadi qiraah memang tidak dia banyak dipakai, yang tafsirnya sangat terkenal Ibnu Katsir, dan dia salah satu mempunyai qiraah. Bahkan Imam Syafi'i itu punya qiraah. Salah satu qori yang suaranya paling bagus adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau kita makin paham, maka tidak gampang-gampang menyalahkan semua amal yang dilaksanakan oleh umat. Karena tafsir pun banyak tafsir, qiraah banyak qiraah, kitab hadis banyak banget gitu. Dengan ini pemahaman kita bahwasanya beragamalah kita, saling menerimalah dengan segala kekurangan, jangan memaksakan pendapat kita yang ikut pengajian di sana ke saudara lain yang sudah punya ikut pengajian juga, agar kita bisa salamatus sadar. Amin ya rabbal. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana adab majelis di majelisnya baginda Rasulullah. Sekali lagi anak pengen ingatkan, semua amalan dalam Islam itu ada adabnya. Dan ini yang harus jadi patokan kita. Semua amalan, apapun, nanti adab kepada Allah tuh detail banget. Saya kajikan ini di pesantren Raudatul Makfufin, orang-orang yang tunanetra. Sudah 9 kali pertemuan di sana. Adab kepada Allah pun detail banget. Adab pertamanya adalah tidak boleh syirik kepada Allah. Itu adab pertama.
Maka semua hidup kita ketika kita paham tentang adab, kita tidak gampang-gampang berselek, bermusuhan, berjidal dengan saudara muslimnya. Karena nanti adab seorang muslim kepada muslim yang lain pun diatur. Lihat nanti, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Luar biasa adabnya nih tentang pergaulan dengan muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Pak, Bu, jadi kalau konsep Rasul, kalau kita rumah jarang didatangin tamu, dicari malah. Rasul itu ketika ada tamu sampai ngutang-ngutang saking memuliakannya. Ini babnya saking memuliakan tamu itu luar biasa. Karena rumah kita kalau ada tamu demek banget, wadah berantakan nih bakal nih. Wah, bakal nyariin makanan nih. Dicari oleh Rasulullah tamu. Karena patokan hadis ini amalan Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, ini adab, Masya Allah, maka muliakan tamunya. Jadi kalau rumah antum dapat berkah, sering-sering datangkan tamu. Dan rumah Rasul tiap hari tidak pernah kosong tamu. Antum tahu di sebelah masjid Rasul itu ada ashabus Sufa. Tiap hari ashabus Sufa itu makan di rumah Rasulullah, bergantian dari satu rumah istri ke rumah istri yang lain tiap hari. Terkadang 7, terkadang 10 setiap hari. Karena ashabus Sufa itu jumlahnya sampai 400 orang, dibagi-bagi oleh Rasulullah. Rumah kita sekarang ada tamu sehari aja ribut, tambah lagi bini, wah berantakan nih bakalnya. Setiap hari rumah Rasulullah ada tamu. Allahu Akbar. Dan nanti antum akan baca sirah ashabus Sufa, inilah yang akan mewariskan ilmu-ilmu hebat kepada peradaban Islam. Nah, karena dari mereka lah yang nanti akan menjadi guru-guru ilmu peradaban. Karena mereka berinteraksi dengan Rasulullah. Kenapa Abu Hurairah dikenal dengan bapak muhaddisin? Karena Abu Hurairah adalah kepala ashabus Sufa. Ini yang hilang di masjid sekarang. Masjid-masjid kita tidak ada lagi tempat ashabus Sufa. Banyak dirikan masjid, megah, direhab terus, tapi nggak ada tempat orang-orang miskin tinggal, dan gratis tinggalnya, makan pun disediakan oleh para sahabat. Dan mereka orang-orang ikhlas ketika berjihad paling depan. Ini salah satu sunnah yang hilang di masjid-masjid kita. Mengayomi satu tempat khusus untuk para musafir. Yang tinggal di ashabus Sufa bukan orang-orang ecek-ecek zamannya. Ada Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, mereka tinggal di sana. Bahkan sebagian besar ashabus Sufa itu adalah tadinya orang-orang kaya di Mekah. Karena kezuhudan mereka, mereka tidak mau, biarkan kami tinggal di masjid bersama Rasulullah. Hidupnya Masya Allah sangat bersahaja, pakaian mereka pun kadang-kadang bolong-bolong. Tapi mereka makan di rumah Rasulullah, di rumah Abu Bakar, di rumah Utsman, di rumah Umar, di rumah sahabat-sahabat agnia. Setiap hari. Karena ini adab tentang memuliakan tamu. Yang kedua nanti adabnya bagaimana memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu. Muliakan tetangganya. Ini di masjid kita udah bertetangga nih, jangan sampai ribut gara-gara urusan khilafiyah. Memuliakannya itu perintah syariat Allah. Jadi kalau dengan tetangga musuh, nauzubillah, itu enggak dimuliakan Allah. Dan itu tidak masuk orang beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil. Orang-orang yang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangganya. Kalau antum bermusuh dengan tetangga, la yu'min billah. Nauzubillah min zalik. 3 hari aja bermusuhan wajib islah. Ini kadang-kadang ada tetangga enggak teguran sama sekali gara-gara cuma masalah talang air atau tanah kita diambil orang, kasih enggak apa-apa gitu. Nggak usah repot gitu, tenang aja, tanah yang diambil nanti masuk di jannah Allah gitu. Ini ngelek-lek banget, tambah intinya penyakitan, makanya banyak kena liver. Dan temennya gontok-gontokan, nauzubillah, cuman ya sejengkal 2 jengkal gitu. Jelas? Baru yang ketiga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ini adabnya. Enggak jidal berdebat sampai ribut masalah fikih-fikih. Wah, ini harus kayak gini. Enggak. Yang benar itu falyakul khairan aw liyasmut.
Tolong diingat, adab dalam Islam itu pelajaran termahal. Tahukah antum adabnya hari Jumat? Tahu? Halo? Paham kan? Cung, yang hari Jumatnya sangat mulia. Hari Jumat itu kalau antum baca semulia-mulia hari di muka bumi. Lebih mulia daripada Aidil Fitri dengan Aidul Adha. Hari raya umat Islam mingguan itu Yaumil Jum'ah. Ingat, hari raya. Maka hari raya itu hari makan-makan, hari pesta, hari bergembira. Kalau saya dengan istri hari Jumat nggak boleh masak sama sekali. Cari makan enak keluar. Ngutang-ngutang nggak masalah. Lebih hebat daripada hari Idul Adha, Idul Fitri. Ini nggak tiap hari disuruh terus bini masak gitu. Ini pesanan ibu-ibu kemarin Ahad ngisi pengajian. Sampaikan gitu. Ya saya sampaikan hari ini. Amanah dari ibu-ibu untuk antum semua. Ya, karena saya ini yang harus dipahami. Rasulullah itu ketika datang hari Jumat, sampai lihat nanti. Salah satu puasa yang dimakruhkan adalah puasa di hari Jumat, kecuali antum berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sudahnya berpuasa. Tapi dia berdiri sendiri puasa di hari Jumat, makruh lah dia. Karena itu hari raya umat Islam. Adabnya luar biasa. Hari paling mulia dalam seminggu. Lihat antum, kalau Idul Adha, Idul Fitri sholatnya masih sholat sunnah. Itu pun waktunya di waktu duha gitu. Tapi Allah memuliakan hari Jumat, hari yang sholat duhur diganti dengan sholat ada khutbah. Satu-satunya sholat di siang hari yang suaranya jahar di hari Jumat. Saking mulia. Makanya sunnahnya masjid-masjid ketika hari Jumat itu sediakan makan bersama. Bukan dibawa pulang makan bareng memang. Ini cuma menyediakan nasi kotak masing-masing, silakan pulang. Sunnahnya makan bareng-bareng. Bukan cuma kajian ba'da subuh dengan ada acara saja. Tapi yang disunahkan utama itu hari makan-makan itu hari Jumat. Pahala sebesar-besarnya pahala di hari Jumat. Makanya ada kiasan ulama, kenapa malam Jumat itu salah satunya malam bunuh Yahudi gitu. Omong gak ada hadisnya. Ya ini cuma kiasan, jangan ribut masalah hadis. Hari terbaik hari Jumat. Sayang banget pagi-pagi mandi wajib kalau nggak ada amalan lebih hebat dari mandi wajibnya. Halo? Paham? Ya? Saya selalu ngomong sekali lagi, salah satu dosa besar itu berbuat zina. Ya, berarti ketika hubungan seksual suami istri pahalanya besar, embat gitu loh. Jangan salah memahaminya, luar biasa dosanya, berarti di balik dosa ada pahala besar. Tambah lagi di hari mulia, gitu. Hari Jumat, dan mandi wajib di hari Jumat itu menjadi adab memuliakan hari Jumat. Kalau cuma mandi wajib nggak ada apa-apanya, ngapain gitu? Jelas? Nggak usah dijabarin lagi, udah tua semua kan gitu. Udah lebih nyambung lagi gitu urusannya. Maka ini hari Jumat itu jangan dijadikan hari biasa. Saya kalau dipinta khutbah Jumat di satu masjid yang saya belum pernah ke sana pertama kali, saya akan menyampaikan khutbah Jumatnya tentang adab hari Jumat. Harus dipahamkan dulu. Luar biasanya mulianya hari Jumat. Lihat, ada amalan spesifik nantinya. Luar biasa, baca surat Al-Kahfi. Bahkan pesantren-pesantren sampai hari ini masih banyak pesantren yang bukan cuma Al-Kahfi, memuliakan Al-Quran. Hataman 30 juz bersama santri per kelompok. Satu kelompok 30 orang. Hataman 30 juz. Bahkan ada ulama salafus soleh terdahulu, mereka tidak tidur di malam hari, menghabiskan waktunya dengan Al-Quran dan tahajud sampai ke subuh. Hataman tahajudnya 30 juz. Saking memuliakan hari Jumat. Dan itulah adab dalam Islam. Nah, sayangnya kajian-kajian kita selama ini tidak berinteraksi tentang adab-adab Islam ini, langsung ke ilmu saja. Kalau karena ilmu orang itu hebat, maka penemu lampu ini paling hebat manusia di muka bumi, pahalanya di surga hari ini dia. Kalau karena ilmu. Siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Antum lihat tiap hari bercahaya di mana-mana gara temuan dia. Kalau karena ilmu. Tapi dia non muslim. Sehebat apapun temuan dia gak ada manfaatnya bagi dia di akhirat nanti. Kalau cuma karena ilmu. Hari ini kita diajak kajian ilmu, adab gak ada. Paham? Ngerti?
Maka yang utama itu adab dulu baru ilmu. Jangan ilmu dikedepankan, tapi bicara dengan orang nggak ada adab, jidal mulu, berdebat mulu, ini itu bid'ah gitu. Nyakitin perasaan umat yang kata Allah tadi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jelas? Mafhum? Semoga tidak ada jidal-jidal yang salah dalam memahami adab dalam Islam, agar kita paham tentang adab ini. Dan Rasulullah bagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan di surat 24 ayat 62, bagaimana ketika dalam majelis Rasul, ya, dalam majelis Rasul orang duduk bersama Rasulullah SAW, ya, itu pun harus minta izin untuk keluar. Kalau dikasih izin Rasulullah baru boleh. Bahkan adabnya sahabat ketika dengar ceramah Rasulullah itu mereka nundukkan kepala seperti ada dalam hadis itu dikatakan seperti ada burung di atas kepalanya, dan mereka nggak bergerak di tempatnya. Saking mereka punya adab yang luar biasa dalam majelis bersama Rasulullah. Nanti adab juga bagaimana akan bertanya dengan Rasulullah. Kamu menjelaskan kalau kamu ingin bertanya kepada Rasul maka berinfaklah dahulu. Kenapa dipersulit untuk bertanya? Karena Rasul sudah nyabdakan, wala tas'alu an asya'in tubda lakum tasukkum. Jangan kau bertanya sesuatu yang engkau pertanyakan nanti akan menyulitkan kamu. Sampai fase tertentu akan bertanya itu suruh infak dulu. Karena apa kata Rasulullah? Jangan jadi orang-orang Yahudi banyak bertanya tidak ngamalkan. Rasul tuh saking tidak mau membebani umat, sampai pertanyaan pun dibuat dipersulit gitu. Lihat antum, banyak hal kita temukan makhluk satu ini baginda Rasulullah ini mempermudah urusan umat. Ketika Rasul sholat tarawih di masjid cuma 3 hari kan, ya. Setelah itu ngapa Rasul nggak muncul lagi? Apa Rasul? Aku takutkan ini dijadikan wajib. Saking Rasul memikirkan kita semuanya. Maka dalam beragama ini Rasulullah sampai sedemikian rigid dan detailnya memikirkan umat ini. Jangan sampai memberatkan. Dalam bertanya pun diingatkan dalam Al-Quran, kalau siapapun yang akan bertanya suruh infak dulu. Anak mikir kenapa harus berinfak di zaman itu? Oh biar nggak banyak orang bertanya berlebihan, agar berat untuk bertanya gitu. Lihat nanti ketika wanita akan bertanya, Rasul nggak mau langsung dengan Rasul. Ini cara Rasulullah agar tidak banyak pertanyaan dari wanita. Disuruhnya bertanya kepada para istri Rasul. Kenapa harus seperti itu? Biasanya kalau wanita itu bertanya kan nyerocos, semuanya ditanya gitu. Wah, habis-habisan dari A sampai Z, belum puas belum tuntas gitu. Maka Rasul pakai ilmu psikologinya luar biasa. Suruh nanyanya kepada para istri Rasulullah. Baru nanti menyampaikan Aisyah, Hafsah. Dengan proses kayak gitu paling 1-2 pertanyaan, gak banyak. Begitulah cara Rasul membimbing umat ini dalam beradabnya. Allahu Akbar. Sangat rapi, detail, dan tidak ada yang acak-adut, cek orang Sunda mah gitu. Semuanya tertata dengan indah. Inilah agama yang dibimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab dalam majelis. Makanya masuk masjid, kemudian masuk rumah, masuk kamar mandi, mau tidur di kasur, semuanya ada adab detail dalam Islam. Gak ada yang lewat satupun. Bagaimana mau ke masjid, bagaimana masuk rumah sendiri, bagaimana ke kasur, bagaimana ke kamar mandi. Hal-hal sepele yang dianggap remeh saja dalam Islam ada adabnya. Masuk masjid suruh baca doa. Itu doa yang ditulis itu doa yang pendek. Doa yang panjangnya luar biasa gitu. Nanti kita bacakan doa panjang. Kemudian keluar masjid harus masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Baca doa lagi. Dibimbingkan dengan detail terkait dengan adab-adab inilah. Inilah agama. Maka kita mengkaji tentang baginda Rasulullah, kita harus punya adab ini kedepankan. Dari awal kita udah membahaskan dulu adab pertamanya adalah bagaimana beradab dengan Rasulullah. Yang kedua mentaatinya. Yang ketiga memuliakannya. Tidak boleh berkata kasar dan bicara keras. Dalam surat Al-Hujurat dijelaskan dari ayat 1 sampai ayat 3 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian adab dalam majelis Rasulullah. Bagaimana sahabat sangat diam dan tidak banyak berulah dan bertingkah laku dengan majelis Rasulullah. Baru yang hari ini akan kita kupas adab dari memanggil nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya HP silakan dibuka surat 24 ayat 63.
Surat 24 ayat 63. Surat Nur, An-Nur ayat 63. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akan menjadi patokan kita nih. Yang manggil wala taj'alud du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladzina yakhalifuna an amrih an tusibahum fitnatan aw yusibahum adzabun alim. Ini dalil yang harus jadi patokan, yang kadang-kadang jadi khilafiyah dan jidal. Ini dalil yang paling utama. La taj'alud du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dukum ba'du. Janganlah kamu jadikan panggilan. Doa ini bukan doa saja, panggilan. Memanggil Rasulullah bainakum kadu'ai ba'dukum ba'du. Sebagaimana kamu manggil sesama kalian. Dan ini Al-Quran yang menggarisbawahi. Jangan manggil nama kanjeng Nabi baginda Rasulullah ini dengan nama langsung namanya. Afwan, memanggil Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Dia tadi jangan pernah manggil nama Muhammadnya. Makanya sahabat dulu tidak pernah memanggil nama Rasulullah yang ada Abal Qasim. Saking memuliakan Rasul di zamannya. Ya Abal Qasim. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nggak ada satu hadis pun sahabat memanggil ya Muhammad, nggak ada satu pun. Yang Muhammad hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak boleh manggil nama Rasul tambah Sayyidina segala. Ini dalam rangka perintah syariat Allah. Jadi bolehkah sholawat menambahkan Sayyidina? Al-Quran nyuruh memuliakan Rasulullah. Nggak boleh manggil nama Muhammad karena dia tidak sama dengan kita semua. Dia membicarakan langsung Al-Quran. Detil banget, sampai detil seperti itu memuliakan Rasul. Nama Rasul gak boleh disebut. Jangan langsung Nabi Muhammad. Tapi nama beliau ini adalah nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ayat 63 ini menggarisbawahi bagaimana kemuliaan Rasul. Maka kalau ada yang berpendapat mengapa ketika salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, oh enggak, aslinya Allahumma sholli ala Muhammad. Antum make Allahumma sholli ala Muhammad, fadhal. Yang make Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena merujuk memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa nanti di kalangan ulama-ulama Jawa, ulama Sunda sampai memberi nama kanjeng Nabi, baginda Rasulullah, nggak pernah nyebut nama Muhammad? Karena dalam rangka memuliakan makhluk termulia di muka bumi. Sekarang adakah pantas seorang anak manggil nama ayahnya? Hah? Nggak ada. Biasanya manggil bapak, papa, ayah, abi, abuya, abah. Ada nggak nama bapaknya dipanggil? Kok kita bisa manggil nama orang tua kita tanpa ada nama makhluknya, kan gitu? Ketika ke Rasulullah kita masih Muhammad saja. Nauzubillah min dzalik. Orang tua aja kita muliakan. Tambah lagi ini makhluk termulia gitu. Nanti manggil istrinya Aisyah saja. Nauzubillah min dzalik. Ketika Allah sudah memuliakan Nabi, maka nasab Nabi mulia. Gambarannya tadi, adakah pendidikan orang tua di rumah yang ngajarkan anak-anaknya memanggil ke kakaknya nggak pernah ngambil namanya? Pasti nanti teteh, ya kan gitu, empok gitu, abang, akang, apalagi mas gitu. Nggak ada manggil nama. Ada yang manggil nama ya? Bapak ke anaknya baru manggil nama gitu. Atau suami ke istrinya. Terkadang malah memanggil istri pun nggak manggil namanya. Malah manggilnya mama, ngikutin anak-anaknya. Tujuannya apa? Biar anaknya waktu kecil-kecil, tapi sampai tua terbawa terus jadi mama terus. Ini mamanya anak-anak, mama ente kan gitu. Saking sudah menjadi kebiasaan untuk ikhtiram. Gitu. Jadi memanggil nama Rasulullah, mengapa tidak boleh memanggil wala taj'alu du'a bainakum ka du'a ba'dikum ba'du. Tegas banget nih ayatnya.
mengingatkan jangan kamu manggil kanjeng Nabi baginda Muhammad Rasulullah langsung namanya, karena dia beda dengan kalian semua. Maka memuliakan Rasulullah perintah Al-Quran, dan tidak boleh namanya dia yang dipanggil, ya, kecuali Al-Quran yang manggilnya. Kalau Allah memanggil namanya, kan ini Al-Quran saat yang bicara, ya Allah itu khassah, wajar semuanya umatnya, semuanya hamba Allah dipanggil dengan namanya, hatta baginda Rasulullah SAW. Tapi kita, kalau bahasanya, kita ini dengan Rasulullah turunnya udah berapa lapis ini? 1400 tahun yang lalu, bukan lagi nenek moyang gitu. Kalau mau dihitung udah turunan keberapa kita ini gitu. Kalau kita hitung turunan kelima saja itu baru 100 tahun kan gitu. Ya. Itu rata-rata turunan kelima. Misalnya kita orang tua, kakek, buyut, apa yang kelima? Cicit atau bawok gitu kan itu. Ya, yang kelima aja. Ini rata-rata jaraknya cuma 100 tahun. Kalau kita kalikan sekarang 1400 tahun kali 5 gitu. Berapa? 5 kali 10 aja 50 tambah 4 kali 5 20 70 nasab ke atas kita baru ketemu Rasulullah. Minimal 70 nama ada di atas kita baru ketemu baginda Rasulullah. Bukan lagi nenek buyut, bukan lagi itu. Nggak bisa menyebutkannya lagi. 70 nama itu minimal kalau kita hitung per 100 tahun 5 nasab. Kalau kita ngitungnya gitu. Ya, berarti nama kita akan ketemu dengan kehidupan Rasulullah 70 nama. 70 tingkat kehidupan. Luar biasa panjang jauhnya. Ini nanti menyebut nama Rasulullah Muhammad saja, atau malah manggilin istri Rasulullah Khadijah, Aisyah, na'udzubillah, itu nenek moyang masalahnya. Lebih tua lagi dari nenek kita. Maka memuliakan nasab Rasulullah, memuliakan Rasulullah sunnah tadafu dalam Al-Quran. Inilah adabnya. Jadi cara sebagian ulama di Indonesia memuliakan Rasul sampai tidak pernah memanggil namanya, itulah yang paling mulia. Bahkan di kalangan ahlul Arabi yang hidup dengan Rasulullah tidak ada sahabat yang memanggil nama Muhammad, tapi yang ada mereka memanggilnya ya Abal Qasim. Ya Abal Qasim. Karena anak pertama Rasulullah yang laki-laki bernama Qasim. Anak bungsu laki-laki Rasulullah bernama Ibrahim. Ya, itulah panggilan yang ada dalam syariat Allah untuk nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keenam, adab kita adalah memanggil Rasul tidak boleh langsung nama Muhammad, dan tidak sangat dilarang, tapi memanggilnya dengan adab baginda Rasulullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid, yang dimuliakan, yang dipertuan kalau kata orang-orang Melayu gitu. Sayyid itu. Ini dalam rangka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memanggil. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling utama, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ayat 56. Ini patokan. Nah, tinggal yang harus dipahami di mana, kapan perintah syariat bersolawat ini. Ini yang harus dijadiin amalan kita. Saya bacakan satu persatu. Waktu-waktu untuk bersolawat kepada Rasulullah. Satu, ketika selesai azan, kita baca doanya tentang, lihat, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Selawat. Kalau saya dalam rangka memuliakannya lagi, ketika sudah la ilaha illallah, pasti kita Muhammadur Rasulullah. Lihat, di situ pun kita sudah bersyahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tetap bersoal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, astaghfirullahal azim, baru masuk Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Adab berdoa itu jangan ujuk-ujuk ke inti doa. Lihat, ketika kita dibimbingkan oleh ulama terdahulu ketika berdoa,
Setiap doa itu dimulai dengan sholawat dulu, baru a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mendahulukan sholawat. Ketika azan, satu, tempat yang pertama kali setelah azan berdoa mengucapkan nama baginda Rasulullah SAW. Ketika masuk ke dalam masjid, isinya sholawat. Nih saya bacakan hadis doa panjang Rasulullah ketika masuk masjid dan keluar masjid. Semuanya ada salawatnya. A'udzubillahil azim biwajhihil karim wasyaitonihil qadim wasultanil qadim min syaitonir rajim, bismillahi walhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir dhunubi waftah li abwabar rahmatik. Masuk masjid, doanya yang panjang ini, di dalamnya ada sholawat kepada Nabi. Keluar masjid sama doanya, cuman ujungnya yang berbeda. Nanti ujungnya yang berbeda sama. A'udzubillahil azim biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah walhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwabal fadlik. Abwabal fadlik, yang tadi abwaba rahmat, yang sini abwabal fadlik, ujungnya yang beda. Tapi adab keluar masuk masjid yang utamanya baca sholawat. Yang kita baca itu yang paling singkat itu, yang memudahkan aja, dan itu yang dijual di mana-mana gitu stikernya. Tapi yang paling utama ini yang dibaca. Luar biasa kalimat ini. A'udzubillahil azim, aku berlindung kepada yang maha azim, biwajhil karim, dengan wajahnya yang sangat mulia, wasultanihil qadim, dan kekuasaannya yang kekal, minasyaitonir rajim, berlindung daripada syaitan rajim, bismillahi wahdah lillah, dengan nama Allah yang satu dan kita ini milik Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat kepada Nabi, baru doanya di situ. Lihat, masuk masjid itu asma Allah dimuliakan dulu, salawat kepada Nabi, baru inti doa. Baru inti doanya emang Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwabal rahmah ketika masuk. Tapi ujungnya ketika keluar waftahli abwabal min fadlik. Maka dalam Islam membimbingkan kita setiap doa diawali dengan salawatan. Ini dua hal yang selama ini banyak kita lakukan. Kita ngambil doa yang pendek, ini doa yang panjang, semoga bisa dihafalkan. Nanti Anda sharekan ke Pak Ketua. Baik, ketika masuk keluar masjid. Yang ketiga, sesudah membaca tasyahud akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir pasti membaca salawat kepada Nabi. Yang awal nggak ada tasawuf sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Antum bayangin, saking sakranya nama Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ini, nama makhluk biasa ada dalam sholat. Ya, hanya dua makhluk di muka bumi yang disebut namanya, Muhammad Rasulullah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya dua nama, nggak ada yang lain. Luar biasa nih, dalam sholat saja namanya disebut, saking sakralnya. Maka jangan sampai ini nganggap sepele nih Rasulullah ini. Dengan segala kelebihannya apanya, Allah memuliakannya pun, sholat pun namanya disalawatin. Ini yang ketiga. Sesudah tasyahud, di dalam sholat jenazah. Antum lihat kan sholat jenazah? Setelah kita baca Fatihah, yang kedua baca sholawat. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Bahkan 40 orang beriman yang menyolatkannya, sang mayit akan terbebas dari azab kubur. 40 orang yang beriman. Makanya cari banyak-banyak orang soleh yang mensolatinya gitu. Luar biasa. Tapi isinya setelah baca Fatihah, sholawatan ke Rasulullah. Takbir kedua. Ini mengingatkan luar biasanya Rasulullah itu dalam sholat mayit. Orang mau dikubur tetap minta syafaat Rasulullah. Maka kalau saya ngambilnya, berarti kalau kita ke kuburan lebih bagus lagi membaca sholawat. Orang sholat mayit yang dia baca sholawat gitu. Nanti ngomong, saat gak ada bimbingannya, sholatnya jadi bimbing.
Ambil hukum kiasnya gitu. Sholat mayit harus baca sholawatan. Masuk kuburan cuman assalamualaikum ya ahlal kubur. Dahulukan dulu sholawatnya. Karena yang sakral itu sholatnya saja. Sebelum sampai ke kubur mayit dibacain sholawat dalam sholat. Luar biasa. Saking Allah memuliakannya Rasulullah SAW. Sholat mayit pun harus baca sholawat. Kemudian yang kelima, pada permulaan dan akhir atau penutup doa. Lihat, antum lihat. Awal doa mengucapkan sholawat, akhir doa mengucapkan sholawat. Kata Rasulullah, doa yang tidak diawali dengan sholawat dan di akhir sholawat, doanya ngawang-ngawang di langit. Gak dijawab oleh Allah. Kunci doa sampai nama Rasulullah, baru akan lebih cepat diijabah oleh Allah. Doa yang nama Rasulullah dimaktubkan di awal dengan akhir. Lihat, kalau kita doa sendiri kebanyakan cuman intinya saja, ya, minta ini minta itu, salawat nggak ada. Sayang, kenapa doaku nggak pernah sampai? Doanya nggak punya adab, nggak memahami adabnya. Salawat di awal di akhir itu adalah bagian daripada cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ketika hendak memulai suatu urusan penting. Ingat, tolong dipahamin oleh kita, urusan sepenting apapun dulukan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya pada akhir kunut. Lihat, tadi kita baca kunut kan? Di ujungnya mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam Jumat dan di hari Jumat. Tidak ada amalan terbaik di hari Jumat kecuali membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, salah satunya surah Al-Kahfi. Baru setelah itu amalan terbaik, zikir terbaik, termulia di hari Jumat adalah membaca salawat. Dan yang terbanyak salawat di hari Jumat yang paling dicintai Rasulullah. Jadi kalau antum bisa salawat 1000, 2000, ada yang 10.000, dia yang paling dicintai Rasulullah. Jangan alhamdulillah Ustaz, ana salawat hari Jumatnya 100, belum tentu ente terbaik. Kalau ada yang 1000, yang 1000 alhamdulillah Ustaz, ana 1000, belum tentu terbaik kalau ada yang 10.000. Karena sahabat, salah satunya kalau antum baca Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika hari Jumat salawatnya paling sedikit 1000 kali, paling sedikit. Silakan baca sirah tentang Imam Syafi'i. Saking luar biasanya mereka memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Jumat tolong diingat, setelah ini adab hari Jumat, nggak usah panjang-panjang zikir lain. Zikir paling utama adalah memuliakan hari mulia, maka muliakan makhluk paling mulia. Itu kuncinya. Yang kesembilan, di dalam khutbah. Lihat, setiap khutbah salah satunya harus membacakan salawat kepada Rasulullah. Tolong adabnya ketika dengar khutbah atau ceramah, Bapak Ibu, bukan cuman ketika khatib ngajak bersyukur, misalnya gini, alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya ketika antum dengarkan khutbah seperti itu, antum langsung bertahmid. Ketika khatib mengucapkan alhamdulillah, ketika khatib mengucapkan salawat, kita harus salawatan. Itu adabnya ketika kita jadi pendengar. Lihat nanti dalam kitab At-Tibyan karangan Syekh Imam An-Nawawi, ini adab tentang Quran. Setiap memulai membaca Al-Quran harus baca Al-Fatihah. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung baca Qurannya. Adab baca Quran tuh baca kapanpun antum mau baca Quran, dahulukan baca Fatihah. Itu dikajikan oleh kitab khusus tentang adab kita berinteraksi dengan Al-Quran, namanya Kitab At-Tibyan. Karangan Syekh Imam Nawawi yang mengarang kitab nanti Riyadhus Shalihin. Jelas detail banget, ada adabnya semua. Sesudah bertalbiyah ketika orang haji dan umroh, baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berziarah ke kuburan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru salawatan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampai itu depan kuburan. Makanya kalau saya, Pak, Bu, tolong diingatkan, kalau antum lagi ziarah ke Madinah, ini yang kadang-kadang orang berebut ke raudhahnya. Saya nggak mau berebut ke raudhah, ngantri lama-lama. Ngapain? Setiap habis sholat 5 waktu, saya pasti ziarah ke kuburannya. Setiap sholat 5 waktu.
Ini kita ini malahan lagi di Madinah, paling lama umroh 9 hari, di Madinah berapa hari? Paling lama 3 hari. Kalau antum setiap sholat 5 waktu datang ke kuburan Rasulullah cuma 15 kali. Di sini ada sebagian kita yang ziarah kepada kuburan para aulia. Tiap Jumat lah sebagainya. Lah kenapa ketika lagi di Madinah tidak memuliakan aulianya para aulia? Itu. Jelas? Berebutnya pengen ke raudhohnya. Raudhoh itu yang mengatakan taman surga Rasulullah. Salam dulu ke pemilik tamannya. Itu yang utama. Maka saya kalau di sana, jamaah ini kemana Ustaz? Pokoknya habis sholat 5 waktu temuin. Ziarah ke makam paling mulia di muka bumi. Tidak ada makam semulia makam baginda Rasulullah SAW. Maka pesan saya ke siapapun antum yang mau umroh atau ziarah ke Masjid Nabawi, utamakan datang ke sana, bukan ngurusin dulu ke kamar milih segalanya. Kalau bisa pas datang, datangin dulu rumah kuburan baginda Rasulullah SAW. Lihat nanti kalau antum baca orang-orang terdahulu, Imam Bukhari itu ketika sampai di Madinah pertama kali naik kudanya, dia turun dari kudanya. Tidak beradablah aku kalau masih di atas kuda, karena ada kuburan makhluk terbaik di muka bumi. Ini Imam Bukhari yang ngomong. Luar biasanya. Dia jalan kaki. Masuk perbatasan tanah haram Madinah, Imam Bukhari jalan kaki. Karena ada kuburan makhluk terbaik di muka bumi. Dan tidak pantas kudaku di atas kuburan makhluk terbaik. Saking ulama-ulama terdahulu mengikhtirami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini menjadi gambaran bagi kita semua. Semoga kita paham bahwasanya memuliakan Rasulullah itu lebih utama dari segalanya. Yang ke-12, ketika telinga mendenging, ya lagi nggak enak banget, ucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ke-13, tiap mengadakan majelis taklim harus ada salawatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-14, ketika kesusahan dan kegundahan, kalau lagi gundah gelisah, baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap waktu pagi dan petang, sunnah Rasulullah membaca salawat 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang. Kemudian waktu berjumpa dengan sahabat dan handai tolan, kalau bisa mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Ini ada hadisnya yang lengkap. Ke-17, ketika orang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal ada 17 titik untuk mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi pemahaman, pelajaran, dan kita amalkan untuk kita paham Rasulullah ini bukan sembarangan, sampai detil banget. Dimanapun kita harus mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ingat, ketika namanya disebut, sunnahnya mengucapkan salawat, jangan diam. Sunnah ini. Setiap salawat itu pahalanya luar biasa. Jelas? Waktu isyraq sudah lewat. Cukup? Jazakumullah khairan jaza. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada antum sekalian mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.